Masih ngomongin kiriman-kiriman cerita yang paling sering dikirimin ke kita, selain berkaitan sama tempat atau lokasinya, udah jelas nggak pernah lepas juga dari bentuk sosoknya gitu ya. Dan ini nggak cuman ngomongin pocong, kuntilanak atau genderuwo. Seringkali teror-teror ini justru muncul dari sosok-sosok lainnya. Dan bahkan nggak cuma satu, bisa jadi rombongan setan. Oke. Lebih dari itu, rombongan setan yang bakal gue bacain ini masih di tempat yang nggak biasa. Tempat yang banyak banget ninggalin pengalaman mistisnya. Apalagi kalau bukan gunung. Oke. Gue nggak tahu kalian udah pada tahu gunung ini atau enggak. Ini tuh Gunung Ungaran di sekitar Semarang, Jawa Tengah. Gue juga baru denger nih gunung ini. Gue juga baru denger. Tapi gunung ini tuh udah nggak asing buat si pengirim ceritanya. Kita sebut aja namanya Seno ya. Yang kebetulan sempat kuliah di salah satu kampus di sana. Buat gambaran, jadi gunung ini secara ketinggian emang nggak setinggi gunung-gunung lainnya. Jalurnya juga dikenal cukup ramah pemula. Tapi kalau kalian tanya warga-warga tua yang tinggal di lerengnya, beberapa dari mereka mungkin bakal bilang satu hal yang sama. Ungaran itu kayak rumah yang punya banyak ruangan. Ada area yang terang, tapi ada juga area yang gelap dan gak boleh dimasukin. Oke. Area yang akhirnya jadi tempat tujuan muncak Seno sama beberapa temennya. Ada Halimi, Didit, sama Sakti buat ngabisin momen liburan semester. Nah selama perjalanan sih sebenarnya biasa aja. Hutan, tanjakan, pohon pinus, sesekali kabut turun. Tapi begitu lewat pos bayangan setelah maghrib, udaranya berubah cepet banget. Gak cuma dingin, tapi kayak jadi kosong. Sebenarnya Seno udah ngerasa kayak ada yang ngikutin beberapa meter di belakang. Tapi kalau ditengok, gak ada siapa-siapa. Cuman ada gelap dan kabut aja. Akhirnya mereka tetap mutusin buat lanjut sampai nemu lapangan kecil buat ngebangun tenda. Dan keputusan itu ternyata keputusan paling salah yang pernah dibuat Seno. Jalan, sekitar jam 9 malam akhirnya ketemu tuh sama lapangan kecil yang cukup datar, tapi emang gelap, gak kelihatan ada apa-apa di sekitarnya. Oke. Cuman bukan gelap ketutup bayangan pepohonan gitu. Ini tuh areanya beneran kosong, ada kali sampai 10-an meter ke depan gitu ya. Nah Sakti yang paling senior dalam hal muncak setuju aja tuh buat masang tenda di situ. Tapi pas dia coba ngelihat sekeliling, mukanya tuh tiba-tiba berubah. Sakti ini bukan tipe orang yang gampang takut sebenarnya. Tapi dari mukanya detik itu kayak ada sesuatu di lapangan ini yang bikin dia ragu. Nah, tapi pas ditanyain ada apa, Sakti ini juga gak jawab apa-apa. Makanya tenda tuh tetap dipasang aja lanjut. Nah di situ dinginnya tuh